yang berusaha memasukkan semua unsur-unsur baik itu tidak jelas. Hierarkis secara filosofis pemikiran itu tidak jelas. Mana yang menjadi tujuan, mana menjadi modal, mana yang menjadi prinsip cara untuk mencapai tujuan itu tidak jelas. Nah, mungkin yang harus kita dudukkan kembali adalah ya konstitusi ekonomi itu sendiri. Ya. Bukan dianggap ini sudah final, lalu ini akan dijadikan sebagai palu untuk memukul, menyatakan ini salah, ini benar. Jadi menurut saya kita harus berani membuka kembali perdebatan tentang falsafah ekonomi kita yang betul-betul bisa jadi panduan gitu. Ya, bukan yang mungkin bukan yang normatif, tapi juga tidak yang terlalu mekanis begitu. Kita harus berani mengoreksi ini gitu. Saya pikir itu yang harus kita. Terima kasih. Tadi Pak Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau cuma hak milik saja saya pikir tidak cukup. Artinya kekayaan alam kalau cuma dimiliki oleh bangsa Indonesia aja itu belum cukup. Karena percuma kalau kita miliki tapi utang kita besar. Artinya kita tidak mampu mengelolanya. Yang lebih penting bagi saya itu kedaulatan dan kemandirian. Jadi bagi saya poin ekonomi itu kebetulan saya dari praktisi ya, kebetulan saya punya 2 pabrik, jadi saya lebih banyak di sektor real. Ini mohon maaf kalau bukan bicara teori ekonomi ya, tapi bagi saya yang penting itu kemandirian pangan dulu nomor 1. Di Indonesia itu belum ada saya lihat. Yang kedua kemandirian energi, itu juga masih menurut saya itu jauh gitu. Saya pernah tahun 2005 sekitar bulan puasa juga saya ingat di pertemuan kebetulan ada alumni ITB, saya bicara ada satu hal yang tidak berubah di Indonesia ini. Dari sejak zaman Soekarno, Soeharto, sampai Habibie, sampai Megawati, dan Gus Dur, sampai ke SBY. Orang mengantri minyak tanah, waktu itu saya bilang. Kenapa kita harus mengantri minyak tanah padahal kita punya gas yang kita ekspor sekitar 2 juta ton waktu saya ngomong 2005 waktu itu. Gitu. Kenapa nggak kita konversi? Ya, alhamdulillah waktu itu kita konversi. Ya kan, setelah ini bergulir terus, kebetulan Pak JK juga menangkap dengan bagus gitu ya. Tapi akhirnya saya lihat juga di Indonesia ini kelemahannya di sisi, kalau saya lihat itu di sisi implementasinya. Artinya begitu itu dilakukan, kebijakan itu sebenarnya bagus. Tapi begitu tender, di situ udah mulai pat gulipat. Yang dimenangkan siapa, yang tidak ahlinya, sehingga ya wajar saja kalau saya bilang sekarang ada bom 3 kilo itu gitu. Ya karena tendernya sendiri sudah nggak benar, yang kerjakannya itu yang bukan memang bidang dia, gitu ya. Jadi saya saksikan sendiri, yang kerjakan itu udah home industry gitu. Itu bikin tabung-tabung 3 kilo gitu. Bisa dibayangkan gitu. Ya kan? Itulah artinya Indonesia ini tidak cukup kalau bagi saya legislasi, aturan, undang-undang. Yang lebih perlu lagi bagi saya itu benar nggak dikerjakan apa yang sudah diputuskan gitu. Artinya dari sisi praktisi itu harus benar-benar kualitas, kuantitas, kecepatan, ketepatan itu harus diutamakan gitu. Tapi ada kendalanya saya lihat di pemerintah gitu. Tendernya sering sekali sampai mepet waktunya baru dilakukan gitu. Saya nggak tahu itu ada niat atau karena masalah anggaran aja gitu. Tapi saya lihat ini dari tahun ke tahun seperti ini. Mau di BUMN, mau di departemen sama aja saya lihat gitu. Beda kami yang dari swasta kalau bikin tender tuh sebentar gitu. Itu satu. Kemudian saya lihat lagi kemandirian industri. Ini lebih jauh lagi. Setelah kita energi tidak mandiri, industri juga sampai hari ini saya terus terang bilang tidak mandiri. Saya kebetulan sebelum jadi manufaktur ya, bikin manufaktur itu saya pedagang gitu. Menurut saya jauh lebih enak dagang daripada di Indonesia ini punya pabrik gitu. Punya pabrik itu susah gitu. Untungnya nggak jelas, kemudian biayanya tinggi, ya kan? Jadi diperas, ya kan? Dan macam-macam gitu. Ya kan? Jadi biaya sudah pasti gitu, margin belum tentu. Gitu. Kalau di dagang enak, overheadnya kecil, cuma gaji 2-3 orang aja udah cukup, udah bisa kita dagang gitu. Di Indonesia lebih kondusif orang dagang. Dan ternyata setelah saya jalanin lagi, lebih gampang lagi di Indonesia ini paling kondusif sebagai broker. Kita tidak perlu tenaga kerja, tidak perlu kantor,
Dan alhamdulillah saya lebih banyak penghasilan, saya rasa dari broker, bukan dari usaha saya yang manufaktur gitu. Ini kenyataan gitu, ini saya alami sendiri gitu. Jadi Indonesia ini ternyata lebih mengarahkan kepada orang supaya sebagai broker saja, tidak usah produksi gitu kan. Kalau tidak bisa jadi broker ya jadi pedagang saja gitu. Baru yang paling susah itu manufaktur. Dan saya terus terang saya bilang kapok gitu. Kalau bikin pabrik lagi di Indonesia ini orang Indonesia asli yang ngomong gitu. Ya kan lebih bagus bikin pabrik di Malaysia atau di tempat lain aja lah gitu. Jadi saya pikir ya terus terang pertanyaan saya yang paling ini aja, saya sangat hakul yakin bahwa kita ini tidak on the track. Mohon dikoreksi kalau memang, kalau menurut saya ini ekonomi kita, artinya kesejahteraan rakyat yang kita inginkan, itu tidak on the track. Karena pemerintah menurut saya cukup cuma lewat pidato-pidato, tidak sampai kepada implementasi yang saya bilang tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim. Memang benar. Pemerintah di mana-mana, bahkan Presiden sering mengatakan biar on the right track. Dalam arti saya kalau on the right track-nya aja babak belur gini, salahnya gimana Pak ya? Gitu kan? Jadi intinya saya mengingatkan kalau aturannya itu, kalau saya simpulin Pak Muslim, kalau aturannya itu sudah betul, belum tentu perlu juga orang yang betul melaksanakannya. Dalam bahasanya Pak Jimli, semangat penyelenggara negaranya itu harus benar juga. Ini aturannya ribet, orangnya menyulitkan. Sempurna betul, Anda nasib gitu. Nah di sini ada juga nih Pak Haryanto Solehin. Ini saya pengen dengar juga nih beliau nih untuk mewakili nih ya dunia pelaku bisnis. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fuad. Saya tadi menyimak dengan baik apa yang disampaikan Prof. Jimli. Jadi memang ada proses judicial review untuk undang-undang yang ada. Dan kemudian juga kita lihat bahwa tadi dengan tayangan Pak Prasetyanto bahwa ada tradable dan non-tradable. Dan saya dengar juga tadi dari Pak Muslim barusan bahwa lebih baik jadi broker daripada jadi pedagang, daripada jadi manufaktur. Jadi memang benar bahwa kalau kita mau membangun ekonomi negara ini, tentunya kita perlu menindaklanjuti acara-acara bedah buku seperti ini dengan sesuatu yang lebih konkret. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli itu sangat baik, karena dengan mazhab ekonomi yang baru seperti ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad bahwa ekonomi kerakyatan banyak dicibir. Karena apa? Karena memang yang mencetuskan orang Melayu katanya. Ya inilah mentalitas daripada kepiting. Ya, kalau kepiting begitu naik akan ditarik lagi ke bawah oleh yang lain-lain. Jadi kita tentunya dukung penuh apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Dan saya juga sebagai pengusaha, saya melihat bahwa hal-hal yang merupakan teori ekonomi ini tentunya harus bisa diterapkan di dalam real sector. Kita bisa melihat kenapa tradable dibandingkan dengan non-tradable lebih banyak, itu sudah dijelaskan oleh Pak Muslim tadi, orang lebih baik jadi pedagang daripada jadi manufaktur. Dan kita bisa melihat sendiri, kebetulan saya juga mengoverview beberapa industri yang langsung berhubungan dengan manufacturing. Banyak hal-hal yang kita lihat kebijakan pemerintah tidak ada keberpihakan kepada pemain lokal, ya. Jadi segala macam dari import bahan baku, terus kemudian untuk produksinya, kemudian juga peraturan-peraturan perburuhan dan lain sebagainya. Ini semua tentunya perlu disinergikan dengan para pembuat undang-undang yang kemudian nanti diimplementasikan langsung kepada real sector, sehingga semua hal yang merupakan hal-hal yang baik untuk kemajuan daripada ekonomi negara kita ini bisa betul-betul terlaksana. Sehingga apa yang dicita-citakan tahun 2025 di mana Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di luar daripada BRIC itu bisa tercapai. Jadi saya hanya memberikan tentunya sumbangan pemikiran bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tentunya profisiat dan bisa ditindaklanjuti di dalam sektor real, sehingga ada sinergi antara pembuat undang-undang, pelaksananya, kemudian juga dari pihak-pihak yang membuat regulasi kepada para pelaku pasar. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Ini Pak Muslim didukung tuh, statement Anda itu dikuatkan oleh Pak Haryanto ya, bahwa memang jadi manufacturer itu paling berat ya, paling risiko dan paling mudah jadi broker. Lebih maju lagi sebenarnya paling mudah jadi Markus. Ya, itu
Tipis, bedanya tipis Markus sama broker, ya. Nah, dan biasanya di lingkungan pemerintah itu paling banyak, nggak apa-apa. Baik. Duitnya gede, udahlah. Ada masuk. Di semua kantor udahlah, ada lihat aja ke semua departemen pasti itu ada. Wong mau tilang aja Markusnya di situ kecil-kecilan banyak tilang di pengadilan ya, saya lihat sendiri. Baik Pak Jimli, silakan, ini masih ada waktu sedikit. Saya akan berhenti kalau udah berhenti oleh tuan rumah Pak Saganda. Silakan Pak Jimli barangkali ngomentari. Jadi kalau udah perjanjian begini ya, jangan ada yang tersinggung. Begitu udah masuk buka, saya akan tutup buat assalamualaikum. Begitu saja kita buka ya. Baik, silakan Pak Jimli. Baik, jadi judicial review, semua kebijakan yang dituangkan mengikat untuk publik itu biasa dituangkan dalam bentuk peraturan. Yang paling tinggi undang-undang dan implementasinya peraturan di bawah undang-undang. Di negara lain kayak di Jerman itu terintegrasi di satu tangan, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Tapi karena sejarah kita dan kemudian ada juga contoh model yang kita tiru dari Korea, itu dipisah. Undang-undang saja yang diuji di Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan di bawah undang-undang itu di Mahkamah Agung. Nah, problemnya mekanismenya beda. Di Mahkamah Agung tidak terlalu terbuka dan sebagainya. Jadi memang ada wacana untuk suatu hari nanti itu diintegrasikan, tapi secara hukum positif sekarang semua peraturan di bawah undang-undang bisa direview langsung ke Mahkamah Agung. Termasuk perda. Cuma ada pertanyaan, bagaimana peraturan ini atau perda misalnya, dia bertentangan dengan konstitusi. Misalnya gitu. Oke, saya sudah sering jelaskan ini, ajukan dulu ke Mahkamah Agung, sekiranya oleh Mahkamah Agung diterima, artinya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dianggapnya sudah benar, sesuai dengan undang-undang, berarti undang-undangnya bermasalah. Bawa undang-undangnya bersama dengan perdanya. Begitu. Begitu juga PP, Perpres, semua bisa diuji. Hanya kita belum mentradisikan itu, melawan peraturan negara itu melalui judicial review. Jadi tidak usah ragu-ragu. Sekarang kita sudah negara terbuka, negara hukum gitu. Kalau ada peraturan yang merugikan, ajukan langsung ke Mahkamah Agung. Kedua yang syariat, nantilah itu urus sendirilah itu. Nah, kemudian begini, rumusan ekonomi dalam konstitusi itu kan tentu general, abstrak sekali, gitu kan. Tapi di dalamnya kan terkandung pilihan-pilihan, pilihan ide, pilihan nilai, dan itu bisa dibaca. Jadi moral reading of the constitution itu bisa kita temukan. Jadi Nah, tentu dalam memahami konstitusi kan kita juga, konstitusi itu evolving, dia tumbuh, living constitution, dia hidup. Jadi jangan terpaku pada kata-kata, gitu. Jangan juga terpaku hanya pada gramatika ataupun pada original intent seperti yang dipikirkan oleh the framers dulunya. Nah, tapi ini juga dia harus bergaul dengan kenyataan. Tapi tetap ada standar. Standarnya ialah ada kesepakatan pokok gitu loh. Nah, untuk itu kita tidak bisa tentukan sendiri mana yang benar. Makanya perlu pihak ketiga, itulah pengadilan. Nah, begitu. Jadi yang bersengketa katakanlah pengusaha dengan pemerintah, pemerintah dengan buruh. Oke, silahkan. Tapi yang menentukan mana yang benar, mana yang melanggar konstitusi,